Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film yang sangat berbeda dari sebelumnya, yaitu I Think We Are Alone Now 2018. Tidak pernah lupa, gue juga selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Di awal film, kita langsung diperlihatkan sebuah keadaan yang terjadi di suatu kota. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada kehidupan, dan juga tidak ada suara orang-orang, membuat kota ini benar-benar terasa seperti kota mati. Namun ternyata di balik kesepian yang ada, masih terdapat seorang laki-laki parubaya bernama Del. Bisa dibilang, Del adalah satu-satunya orang yang mampu bertahan sampai sejauh ini setelah terjadinya sebuah peristiwa mengerikan yang sudah menimpa seluruh umat manusia. Peristiwa apa yang terjadi juga tidak bisa diketahui pasti, tapi yang jelas Del cuma bisa beraktivitas sendirian aja tanpa ditemani oleh satu orang pun. Beruntung, Del yang sempat bekerja sebagai penjaga perpustakaan masih bisa mengandalkan perpustakaan itu untuk berdiam diri. Waktu demi waktu, ia lewati dengan ketenangan yang begitu luar biasa sampai-sampai Del tidak bisa lagi merasakan apa itu yang namanya berinteraksi. Bahkan saking tidak adanya orang yang bisa ia andalkan, Del pun harus mengeluarkan tenaga ekstra demi mengevakuasi seluruh jasad yang masih berada di blok-blok tertentu. Baik itu dari mensterilkan rumah tersebut, membawa mayat-mayat yang ada, dan juga mengubur satu persatu mayat yang sudah ia bungkus. Apabila satu blok sudah ia evakuasi, maka Del akan memberikan tanda silang yang berarti blok tersebut telah siap untuk dihuni. Entah dihuni oleh siapa, Del hanya bisa berharap kalau suatu hari nanti ia bisa membuat keturunan yang baru sekaligus mencegah kepunahan umat manusia. Jelas, ketiadaan listrik juga menjadi masalah bagi Del yang setiap hari harus menunggu terbitnya matahari agar bisa beraktivitas. Namun untung saja, ketersediaan bahan bakar belumlah menjadi hal yang langka sampai sejauh ini. Singkat waktu, Del pun baru aja terbangun dari tidurnya dan ia langsung bergegas untuk melakukan segala aktivitas seperti biasa. Tapi di saat itu juga ia malah tidak sengaja melihat sebuah mobil yang sudah mengeluarkan asap serta terdapat seorang perempuan di dalamnya. Karena merasa kasihan, Del sengaja membawa perempuan itu ke salah satu rumah yang sudah ia sterilkan. Dari sini sih sebenarnya Del sangat sadar ya, kalau keberadaan orang asing benar-benar berbahaya bagi dirinya. Walaupun pada saat itu jugalah perempuan tersebut berkata bahwa ia tidak berniat untuk macam-macam, melainkan ia baru saja melewati malam dengan mabuk-mabukan karena tidak tahan lagi dengan segala kesepian yang harus ia lalui. Mendengar hal itu, Del tidak mau peduli terlalu banyak, yang dimana Del sendiri langsung menyuruh wanita itu untuk pergi dari wilayah ini dengan menggunakan sebuah mobil yang sengaja ia berikan. Sepulang dari tempat tersebut, Del kembali melanjutkan aktivitasnya seperti biasa yang tanpa disangka-sangka si wanita misterius malah terus mengikutinya. Wanita yang bernama Grace itu berkata kalau ia ingin tetap tinggal bersama Del, tak peduli seberapa cueknya Del terhadap Grace. Grace juga menawarkan dirinya untuk membantu Del mengevakuasi tiap-tiap mayat agar keberadaannya lebih berguna bagi Del sendiri. Sampai sejauh ini sih, Del belum merasa yakin ya dengan apa yang diucapkan oleh Grace di setiap waktunya. Dan sampai pada suatu saat, Del merasa tidak tega sudah mengusir Grace secara paksa di tengah malam. Dari situlah, Del langsung mengajarkan segala hal yang harus dilakukan oleh Grace setiap harinya, baik dari cara mengevakuasi sebuah jasad, serta mensterilkan seisi rumah. Tidak sampai di situ, Grace juga diperlihatkan caranya mengubur tiap-tiap jasad yang sudah dievakuasi dari blok tertentu. Kemudian mereka pun berkunjung ke sebuah supermarket yang selama ini sudah menjadi dapur pribadi bagi Del sendiri. Segala makanan bisa mereka pilih sebebasnya, walaupun ada beberapa makanan yang sudah kadaluarsa. Nggak cuma supermarket, segala toko juga bisa mereka kunjungi sesuka hati tanpa diteriaki maling sama sekali. Di sore harinya, Grace kembali ditugaskan oleh Del untuk mengunjungi beberapa blok yang tersisa. Tentu saja kali ini Grace tidak akan didampingi oleh Del dan ia harus melakukan setiap prosedurnya secara mandiri. Akan tetapi, baru aja mau berangkat, Grace malah mendengar suara gerasak-gerusuk dari sebuah rumah yang udah berantakan.
Nggak taunya, di dalam rumah tersebut masih terdapat seekor anjing yang selamat dan langsung dibawa pulang oleh Grace pada saat itu. Ketika hari berganti, mereka berdua pun bergegas untuk memancing beberapa ikan di sebuah danau yang sangat-sangat hening. Ya, anggap aja bersantai-santai lah ya. Apalagi momen bersantai-santai dengan manusia lain sudah lama tidak dirasakan oleh Del dan juga Grace. Dengan skill memancing yang seadanya, Del masih mampu untuk mendapatkan sepasang ikan yang tentu saja ikan-ikan itu akan menjadi santapan spesial bagi mereka berdua. Setelah sekian lama hanya mengkonsumsi makanan kaleng, Grace bersama Del akhirnya bisa merasakan lagi sebuah kenikmatan dari mengunyah daging ikan. Pada esok hari, anjing yang dibawa oleh Grace sudah mulai rewel dan mengacak-ngacak berbagai buku yang selama ini dirawat oleh Del. Dari situlah Del pun terkena gigitan anjing tersebut yang berujung ia sengaja melepaskannya begitu saja. Jelas dong, Grace langsung mengajak Del untuk mencari keberadaan anjing itu, walau pada akhirnya Del langsung mengaku bahwa ia sengaja melepasnya. Atas perilaku tersebut, Grace pun langsung sedih sesedih-sedihnya karena ia tidak bisa lagi memiliki siapa-siapa selain Del yang begitu cuek kepadanya. Dari awal kedatangannya, Grace sangat berharap untuk bisa membuat keturunan bersama Del. Tak peduli keterbatasan fisik seperti apa yang ia alami, setidaknya mereka bisa membuat keluarga baru dan begitu seterusnya tanpa henti. Hanya saja Del berkata kalau ia sudah biasa untuk menyendiri, yang dimana sebelum wabah ini terjadi orang-orang sudah pada menjauhinya. Entah kalimat apa yang bisa menjelaskan perasaan Del, tapi yang jelas perkataan itu pun benar-benar menyindir segelintir orang di dunia ini. Minggu demi minggu, mereka lalui bersama dengan segala rutinitas yang terus berulang setiap harinya. Dari sinilah Grace mulai belajar untuk memperbaiki berbagai panel surya yang ada di tiap rumah dengan harapan ada sumber energi terbaru bagi manusia baru. Tidak terasa, hampir seluruh blok yang ada di kota ini sudah mereka sterilkan satu persatu. Ya, walaupun ada satu rumah sih yang terlihat masih belum diapa-apain, padahal rumah tersebut sudah berada di sebuah blok yang diberi tanda silang. Ketika masuk, Grace langsung disambut oleh jasad seorang ibu-ibu yang sedang terduduk di ruang makan, yang nggak taunya ternyata jasad itu adalah jasad dari ibunya Del. Ya, dengan kata lain, Del sengaja untuk tidak mensterilkan rumah ini dikarenakan ia sendiri tidak sanggup untuk melihat jasad ibunya. Meski pada akhirnya Del sudah mampu untuk merelakan hal tersebut dan mereka pun langsung bergegas untuk mengubur jasad itu. Setelah selesai, Grace berkata kalau ia ingin memberitahu sesuatu kepada Del. Namun tiba-tiba belum aja dikasih tahu, scene malah langsung berganti ke esok harinya dan memperlihatkan Del yang baru terbangun di sebuah rumah. Jelas kondisi ini membuat Del penasaran, apalagi ia juga mendengar sebuah percakapan dari dua orang atau lebih di lantai dasar. Yang setelah dicari tahu, ternyata Grace masih tinggal bersama kedua orang tuanya yang bernama Patrick dan juga Violet. Tentu dong ya, si Del udah langsung kecewa berat sama Grace, apalagi orang tuanya itu malah berkata kalau selama ini Del tidak hanya sendirian, melainkan di pusat kota terdapat ribuan orang yang juga selamat dan mereka hidup berbahagia di kota itu. Saat itu jugalah Del diajak untuk bergabung dengan komunitas tersebut demi memulai kehidupan baru serta meninggalkan kota ini yang tidak lagi memiliki harapan. Mendengar ajakan tersebut, Del langsung pergi dari rumah itu. Yang anehnya lagi, Grace langsung berkata kalau kedua orang itu bukanlah orang tuanya. Tidak diketahui pasti mana yang harus dipercaya oleh Del pada saat ini, tapi yang jelas ia tidak memiliki waktu untuk mengurus hal tersebut. Apalagi dengan segala celotehannya Patrick yang menyinggung tentang sebuah komunitas. Walaupun untuk yang terakhir kalinya, Patrick masih saja merayu Del untuk ikut bersamanya demi memulai kehidupan baru dan melupakan masa lalu yang sangat menyedihkan. Atas ajakan inilah, Patrick pun langsung memberitahu bahwa di pusat kota, para dokter sudah membuat sebuah alat yang bisa menyatukan kehidupan manusia senormal mungkin, tanpa harus mengingat hal-hal sedih yang pernah menimpa mereka sama sekali.
Mau orang itu latar belakangnya seperti apa, mereka tetap saja bisa disatukan demi menjunjung tinggi rasa kebahagiaan dari masing-masing orang. Namun tetap saja, ajakan itu tidaklah membuat Del tertarik sama sekali, melainkan ia lebih tertarik untuk hidup dalam kesunyian. Yang memang benar, dimulai hari itu, Del memulai lagi segala aktivitasnya seperti biasa, meski kali ini tidak ada Grace yang menemaninya. Sedangkan Grace sendiri sudah berangkat ke pusat kota sambil ditemani oleh kedua orang tuanya. Sampai di suatu waktu, Del merasa kalau ia harus mencari tahu keberadaan Grace sambil melihat-lihat keberadaan sebuah kota yang dimaksud oleh Patrick. Pada saat itu jugalah Del harus menempuh perjalanan yang cukup jauh dan tentunya sangat memakan energi. Seperti halnya ia harus terus-terusan berganti mobil dan juga beristirahat di pinggir jalan. Dengan total waktu selama 3 hari, Del akhirnya melihat kota tersebut yang memang benar ada kehidupan di dalamnya. Tanpa basa-basi lagi, Del yang berhasil menemukan kediamannya Patrick langsung bergegas masuk secara diam-diam demi mencari seorang Grace. Dan ternyata Grace sudah berada di sebuah ruangan dengan banyak sekali kabel-kabel tidak jelas yang dihubungkan ke tubuhnya. Usut punya usut, Grace dipaksa untuk mengikuti treatment yang sudah diterapkan secara massal terhadap orang-orang di kota ini, yaitu penghapusan memori masa lalu demi memulai kehidupan baru. Yang sudah jelas, Patrick bersama Violet bukanlah orang tuanya Grace, melainkan mereka adalah orang biasa yang tidak saling kenal satu sama lain. Alhasil, di saat itu jugalah Grace langsung menembak Patrick yang mengetahui pelarian mereka berdua, sedangkan Violet malah biasa-biasa saja. Dikarenakan Violet sendiri masih separuh sadar kalau ia bukanlah siapa-siapanya Patrick maupun Grace. Keesokan harinya, Del bersama Grace langsung bergegas untuk pergi dari kota itu sambil membawa beberapa ikan hias yang ada di rumahnya Patrick. Dengan alasan ikan bisa menemani Grace kapan saja dan tidak akan menggigit Del seperti anjing yang sebelumnya. Dari sini inilah Del sadar betul kalau seluruh orang yang ada di kota ini hanya bisa berbahagia setiap waktunya dikarenakan seluruh ingatan mereka sudah disetel seperti baru. Padahal mah keluarga atau teman mereka yang ada sekarang ini sama sekali tidak mereka kenal sebelumnya. Di akhir film, Del bersama Grace memutuskan untuk membuat keturunan baru secara alami serta kembali ke kota asal mereka demi membangun sebuah kehidupan. Sedikit penjelasan biar kalian makin puas. Sebenarnya Grace itu udah pernah pergi ke kota ini sendirian setelah mendengar kabar bahwa banyak orang-orang yang selamat. Awalnya sih memang Grace tidak betah dengan kota ini dan ia memutuskan untuk kembali ke kota asalnya. Namun, setelah kembali, Grace malah tidak menemukan siapa-siapa lagi selain Del yang sangat cuek kepada dirinya. Maka dari itulah, ia sengaja bertemu lagi dengan Patrick beserta Violet yang sedari awal memang sudah menunggu kedatangannya Grace sambil membawa Del yang siapa tahu mau ikut. Dan pada akhirnya pemikiran Grace mengenai Del langsung berubah dalam sekejap setelah ia sadar kalau Del sangat-sangat peduli dengan keberadaannya. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film I Think We Are Alone Now. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.